Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam soal Roma 14 ya. Khususnya ayat 1 sampai 12 nih. Betul, ada materi menarik nih, lengkap sama analisisnya. Oke, fokusnya kan soal interaksi kita di komunitas iman ya. Terutama soal penerimaan dan ini dia, penghakiman. Iya, gimana sih seharusnya kita bersikap? Misi kita ya bongkar inti pesan Paulus buat jemaat di Roma waktu itu. Dan pastinya relevan juga buat kita sekarang ya. Oke deh, kita mulai aja yuk. Siap. Nah, di materi ini kan langsung ke ayat 1 ya. Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Iya, itu langsung kunci awalnya. Ini menarik, langsung dibedain gitu ya, kalau ini bukan soal doktrin yang utama banget, tapi lebih ke perbedaan pendapat sehari-hari. Betul, kayak contoh yang dikasih itu soal makanan. Ada yang merasa bebas makan apa aja, ada yang milih makan sayur aja. Itu di ayat 2. Atau soal hari-hari khusus, ya kan? Nah, Ada yang anggap satu hari lebih penting, yang lain bilang, sama aja semua hari. Itu di ayat 5. Nah, intinya, kata Paulus di ayat 3 itu, jangan saling hina atau saling hakimi. Kenapa tuh alasannya? Simpel aja, karena Tuhan sendiri udah menerima orang itu. Kalau Tuhan aja terima, kok kita malah menghakimi? Gitu kira-kira. Oke. Terus di ayat berikutnya, ayat 4, ini juga ditekankan lagi soal otoritas ya. Ya, pertanyaannya itu loh, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Jelek banget kan? Iya juga ya. Jadi status orang percaya itu urusan Tuhannya, gitu. Persis, Tuhan yang punya kuasa bikin dia berdiri teguh, bukan kita. Terus prinsipnya gimana dong? Di ayat 5 disebut, setiap orang harus yakin dalam hatinya sendiri. Apapun tindakannya, entah makan atau nggak makan, anggap hari penting atau enggak. Lakukan untuk Tuhan sambil bersyukur, gitu ya, di ayat 6. Nah, itu dia. Ini kayak menggeser fokus kita. Jangan lihat ke samping, terus nilai orang lain. Tapi lihat ke atas, ke hubungan kita masing-masing sama Tuhan. Wah, ini nyambungnya jadi dalam banget nih. Di catatan ini kan dikaitin ke prinsip hidup yang lebih gede lagi. Ayat 7 sama 8 itu ya? Iya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan seterusnya itu. Intinya, kita hidup atau mati ya untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu kuncinya. Kepemilikan. Jadi bukan cuma soal makanan atau hari lagi, tapi ini soal siapa pemilik hidup kita. Betul. Kita ini punya Tuhan. Dan itu ada dasarnya, kata ayat 9. Karena Kristus mati dan bangkit lagi, Supaya dia jadi Tuhan, baik atas orang mati maupun orang hidup. Jadi, kepemilikan Tuhan itu ada harganya, ditebus mahal. nah kalau ditarik ke gambaran besarnya jadi makin jelas ya. Jelas banget, kalau kita semua ini sama-sama milik Tuhan, hambanya dia. Ngapain kita sok-sokan menghakimi atau merendahkan saudara kita sendiri, itu kan maksudnya di ayat 10? Tepat. Dan ini langsung nyambung ke kesadaran soal akhir zaman. Realitas eskatologis lah istilahnya. Oh, soal pengadilan Allah itu ya? Iya, kita semua bakal menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 12 bilang, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi penghakiman terakhir itu haknya Tuhan, mutlak, bukan urusan kita sama sekali. Persis. Jangan ambil alih pekerjaan Tuhan lah. Oke. Terus gimana nih nerjemahinnya ke praktek sehari-hari? Di analisis ini kan ada beberapa poin praktisnya juga. Iya, ada beberapa poin bagus tuh. Misalnya karena kita semua milik Tuhan dan bakal tanggung jawab ke Dia. Kalau lihat saudara seiman berhasil ya ikut seneng dong, jangan malah iri. Gitu kan? Betul. Sebaliknya, kalau ada yang jatuh, ya dibantu, didoakan biar pulih. Jangan malah digosipin. Ini ngingetin juga soal bahaya iri hati sama perpecahan dari si jahat ya. Iya, itu perlu diwaspadai. Intinya, hidup kita ini kesempatan buat muliain Tuhan. Pakai talenta kita buat melayani Dia. Kayak rujukan ke Kolose 3:23 itu ya, lakukan semua kayak buat Tuhan. Nah, itu dia. Ada juga peringatan dari Yeremia itu. Jangan andalkan kekuatan manusia atau harta. Fokus ke Tuhan aja. Menarik ya, gimana nasihat praktis Paulus ini akarnya dalam banget di teologi. Maksudnya? Ya, kita lihat Allah itu hakim yang maha pengasih, yang menerima kita. Kristus itu Tuhan yang berdaulat. Kita ini miliknya. Menghakimi itu dosa kesombongan. Gereja dipanggil bersatu dalam perbedaan. Dan semua akan berakhir di pertanggungjawaban akhir. Jadi ini bukan cuma soal toleransi biasa ya? Lebih dari itu,
Ini soal mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita dan hidup orang lain. Fokusnya balik lagi ke Tuhan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari Roma 14 ayat 1-12 ini, pesannya kuat banget ya. Apa tuh intinya? Ya, stop menghakimi sesama soal hal-hal yang nggak esensial. Sebaliknya, ayo hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Sadar kalau kita ini miliknya, dan bakal bertanggung jawab langsung ke Dia. Dan ini ninggalin pertanyaan buat direnungkan ya, buat Anda juga yang mendengarkan. Pertanyaan apa tuh? Ya, coba refleksi deh. Hidup Anda sekarang ini benar-benar udah buat Tuhan belum? Atau jangan-jangan, tanpa sadar masih sering mikirin penilaian orang lain? Wah, itu pertanyaan bagus. Terus langkah konkret apa nih yang bisa diambil biar lebih bisa menerima orang lain apa adanya dan nggak gampang menghakimi dalam interaksi sehari-hari? Pertanyaan yang pas banget buat jadi penutup renungan kita kali ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.